Shalom orang-orang kudus yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Saya membawa salam kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus untuk Anda dan seisi rumah Anda. Hari ini saya akan share dengan Anda tentang batu kuburan Lazarus yang saya ambil dari Yohanes ke-11. Yohanes ke-11 dimulai dari persahabatan antara Yesus dengan keluarga Lazarus. Lazarus mempunyai 2 orang saudara perempuan dan mereka semuanya begitu dekat dengan hatinya Yesus. Sehingga ketika Lazarus jatuh sakit dan sakit sangat keras, kedua saudara perempuannya ini segera mengirim kabar kepada Yesus Kristus. Dan saudara, di dalam pesannya itu mereka mengatakan, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakannya, please come, mari datang. Ada satu pesan yang sangat urgent saudara, ada pesan yang sangat penting di balik apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka menghendaki Tuhan segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Namun apa yang terjadi? Yesus tinggal di tempat di mana Yesus berada pada waktu itu 2 hari lagi. Dan hanya pada hari yang ketiga, Yesus memutuskan untuk berangkat dan pergi mengunjungi Lazarus. Dan ketika Yesus berjumpa dengan kedua saudara Lazarus, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Nah saudara, semua keluarga kehilangan Lazarus. Mereka sedih. Teman-teman yang datang mengunjungi mereka semuanya juga sedih. Mereka sangat kehilangan sekali. Lalu apakah yang dikatakan di dalam Alkitab? Apa yang Yesus rasakan pada waktu itu? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan saudara, dan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah engkau menguburkan dia? Lalu mereka menjawab, marilah dan lihatlah. Ayat 35 mengatakan, maka menangislah Yesus. Dan orang-orang Yahudi berkata, lihat betapa kasihnya dia kepada Lazarus. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah saudara, saya ingin bertanya kepada Anda. Di sini beberapa kali dikatakan masgulah hati Yesus. 2 kali saudara. Dan Alkitab mencatat Yesus menangis. Dan ini merupakan sebuah perkataan yang terpendek di dalam Alkitab. Dan ayat yang pendek ini seringkali dikotbahkan sebagai sesuatu yang menggerakkan hati Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan mujizat itu. Apakah ini benar? Apakah sebenarnya membuat Yesus menangis? Apakah sebenarnya membuat Yesus menjadi masgul hatinya? Saudara, sementara apa yang kita dengar dalam setiap khotbah bahwa Yesus mempunyai belas kasihan yang luar biasa terhadap keluarga ini. Bahkan Yesus sangat peduli dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga ini. Demikian juga Yesus peduli dengan apa yang sedang kita alami. Kalau kita sedang mengalami kesedihan, mengalami kehilangan, kita sedang putus harapan, kita sedang mengalami ketakutan, Yesus peduli. Yesus mempunyai belas kasihan yang sangat luar biasa dan itu semuanya benar saudara. Tapi saya ingin kita kembali melihat apakah konteks yang diperkatakan di dalam Yohanes yang ke-11 ini. Apa yang sudah kita dengar selama ini, itu bukan berita yang salah. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang sesungguhnya membuat hati Yesus sedih, yang membuat hati Yesus masgul. Saudara, waktu Tuhan Yesus berada di kuburan itu, orang-orang berpikir, oh Yesus ini sangat luar biasa. Dia meminta untuk menyingkirkan batu kuburan itu, memindahkan batu kuburan itu. Dan mereka berpikir, oh mungkin dia ingin melihat Lazarus untuk yang terakhir kalinya. Mungkin dia begitu sedih kehilangan Lazarus. Mungkinkah itu saudara? Atau mungkinkah Yesus menangis karena dia menyesal? Dia datang terlambat sehingga Lazarus mati. Saudara, Yesus memerintahkan untuk mengangkat batu itu. Apakah yang dimaksudkan dengan mengangkat batu ini? Saudara, Yesus tidak menangis karena kematian Lazarus. Karena dia tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mengerti betul apa yang sedang dia ingin lakukan pada waktu itu. Jadi apakah yang membuat Yesus menangis? Saudara, mari kita lihat ayat yang berikutnya, ayat ke-39. Waktu Yesus berkata, angkat batu itu, Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Saudara, ini membuat hati Yesus yang penuh belas kasihan itu menjadi sedih. Kenapa saudara?
Karena semua orang yang ada di dalam Yohanes 11 ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Mari kita perhatikan sejak awal. Ketika Yesus mendengar berita ini, dan murid-murid ada bersama-sama dengan dia, Yesus berkata kepada murid-murid itu, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan Allah. Di dalam ayat yang keempat, saudara, dengan jelas Yesus berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Itulah sebabnya Yesus tidak langsung berangkat. Lalu Yesus berkata-kata kepada murid-muridnya bahwa alangkah baiknya aku tidak ada di sana. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, saudara, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Oleh karena itu Yesus berkata, Lazarus sudah mati. Saudara, apakah Yesus sedang membuat murid-murid ini menjadi bingung? Ataukah murid-murid ini sungguh-sungguh tidak mengerti? Pada waktu Yesus mengatakan bahwa Lazarus itu tertidur, Yesus ini sedang membawa murid-murid ini ke dalam alam supranatural. Apa yang Yesus perkatakan, dia memperkatakannya dari alam supranatural. Sedangkan murid-murid melihatnya dari alam natural. Di dalam alam supranatural, saudara, tubuh kita mungkin mengalami kematian. Tetapi manusia roh kita tidak akan pernah mengalami kematian kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus berkata kepada Marta, jikalau engkau percaya, maka sekalipun engkau mati, engkau akan tetap hidup. Perkataan ini sangat membingungkan. Saudara, kalau kita melihatnya dari alam natural, dengan pikiran natural kita, maka kita akan menjadi bingung. Tapi kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, apa sebetulnya yang Yesus maksudkan? Yang dia maksudkan adalah, mari, aku ingin kalian berpindah dari alam natural ke dalam alam spiritual. Perhatikan apa yang Yesus perkatakan, itu bukan berasal dari apa yang bisa dipandang dengan mata jasmani kita. Tapi itu hanya bisa dilihat dari mata rohani kita. Yesus ingin mengajak murid-murid berpindah, saudara. Mari, sekarang kau berjalan bersama-sama dengan aku. Bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ayat yang berikutnya, ayat 14. Ayat 15, saudara. Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Yesus ingin murid-murid belajar percaya dengan berpindah dari alam natural ke dalam alam spiritual, alam supranatural. Karena dengan demikian, mereka akan lebih mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan tertidur itu. Lalu bagaimana dengan Marta dan Maria? Saudara, ketika pertama kali keduanya berjumpa dengan Yesus Kristus, mereka berjumpa dalam waktu yang berbeda. Marta menjumpai Yesus terlebih dahulu, lalu baru Maria. Tapi keduanya mengatakan hal yang sama, saudara. Inilah yang mereka perkatakan. Ayatnya 21, kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan perkataan yang sama dikatakan juga oleh Maria pada ayat yang ke-32. Ya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jadi keduanya ini, saudara, sepertinya mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tidak peduli. Engkau datang terlambat, Tuhan. Engkau lihat sekarang saudaraku mati. Tapi saudara, di dalam pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Marta, Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Dan Marta berkata kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang mati bangkit. Jadi Marta ini sesungguhnya tidak mempercayai Tuhan Yesus 100%. Dia mempercayai Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai orang yang diurapi, dan dia percaya akan ada kuasa kebangkitan nanti pada waktu orang-orang mati dibangkitkan di masa yang akan datang. Perhatikan saudara apa yang Yesus perkatakan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, artinya Anda dan saya, kalau bisa mempercayai Tuhan Yesus Kristus, maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Lalu Yesus bertanya seperti ini kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Saudara,
Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria untuk menjumpai Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, Marta mempercayai Tuhan Yesus hanya sebagai anak Allah. Ada banyak kali saudara kita mempercayai Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah juru selamatku. Tetapi saudara, ketika Yesus ingin melakukan sesuatu dan bertanya, "Percayakah engkau?" Kita mulai berpindah haluan saudara. Kita mulai meninggalkan Tuhan Yesus seperti apa yang dilakukan oleh Marta. Kita mulai berpikir, apakah hal itu mungkin? Apakah yang Tuhan perkatakan itu bisa aku lakukan? Apakah aku bisa mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Apakah aku bisa menyingkirkan kepahitan yang ada di dalam hatiku? Saudara, batu kuburan yang terbesar di dalam hidupmu adalah tidak percaya. Yesus berbicara tentang iman di sini. Bisakah kita mempercayai Dia? Perhatikan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus meminta untuk memindahkan batu kuburan itu. Marta berkata kepada Yesus, "Dia sudah mati 4 hari Tuhan. Sudah berbau busuk. Kalau engkau menyuruh aku memindahkan ini, engkau lihat orang yang ada di sekeliling sini. Pasti mereka akan mengalami bau yang sangat menyengat." Saudara, kalau kita tidak percaya bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, Yesus bisa menunjukkan kuasanya kepada kita, maka saudara, engkau akan tetap tinggal di dalam kuburan itu, di dalam kegelapan itu, dan kemana saja engkau pergi, engkau akan membawa bau yang sangat menyengat bagi orang lain. Orang akan melihat engkau sebagai orang yang pahit, orang akan melihat engkau sebagai orang yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam. Apakah itu yang kau inginkan di dalam hidupmu sekalipun Yesus ada di dalam hidupmu? Saudara, murid-murid ini, Marta dan Maria, mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka makan bersama-sama, mereka pergi berjalan bersama-sama, bahkan murid-murid itu tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak bisa melihat kuasa kemuliaan itu. Mereka tidak bisa melihat kuasa kebangkitan itu. Marta mempercayai kuasa kebangkitan itu di hari yang akan datang. Nanti Tuhan, kalau aku sudah siap. Nanti Tuhan, kalau orang-orang lain mengampuni, aku juga akan mengampuni. Bukankah itu yang diperkatakan oleh Marta? Bahwa kebangkitan itu nanti akan terjadi pada waktu orang-orang lain juga dibangkitkan. Saudara, kalau itu yang menjadi iman kepercayaan kita, nanti kalau aku sudah siap, nanti kalau aku sudah mampu, nanti kalau dia datang minta maaf kepadaku, nanti kalau aku tidak lagi mengalami ketakutan lagi, baru aku akan melakukannya. Apakah itu saudara yang menjadi imanmu? Kalau itu yang menjadi imanmu, engkau membuat hati Yesus sedih. Engkau membuat hati Yesus itu masgur. Engkau membuat hati Yesus sangat terharu, sangat sedih. Saudara, yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita mengangkat batu itu. Batu yang tidak percaya itu akan menjadi batu sandungan yang terbesar di dalam hidupmu. Mungkin kau berpikir, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku hidup, aku pergi ke gereja, aku baca firman setiap hari. Tapi kalau engkau belum menjadi pelaku firman, maka engkau belum mengangkat batu kuburan itu dari dalam hidupmu. Tahukah Anda, seorang pembunuh itu dengan mudah bisa menghilangkan jejak, bukti orang yang dia bunuh itu hanya dengan mengikat kakinya dengan batu, lalu dia melempar mayatnya itu ke dalam air yang paling dalam, mungkin ke sungai, mungkin ke dalam lautan. Maka dia akan menghilangkan jejak itu, dan selama-lamanya orang itu akan tenggelam di dalam sana, tidak akan pernah bisa keluar lagi. Demikianlah setan akan melakukan hal yang sama kepada Anda dan saya, kalau kita tidak pernah menyingkirkan batu-batu itu. Saudara, yang setan inginkan adalah mengikat batu demi batu di dalam kehidupan. Batu kepahitan, batu kemarahan, batu kekecewaan, batu kekhawatiran, batu gelisah, batu ketakutan, batu yang tidak mau mengampuni. Dia ikat semuanya saudara, lebih banyak dan lebih banyak. Akhirnya Anda tinggal di dalam kegelapan, Anda tinggal di tempat kuburan Anda sendiri. Anda tidak pernah bisa melihat lagi terang itu. Anda tidak pernah bisa melihat kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidupmu. Apakah itu yang kau inginkan saudara? Apakah engkau ingin tinggal di dalam kesepian? Seorang diri tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, hari ini berita Injil kebenaran ini sudah diberitakan. Maukah kita bersama-sama keluar dari batu kuburan ini saudara? Angkat batu kuburan Lazarus.
batu kuburan tidak percaya itu. Saudara, Yesus ingin membebaskan Anda. Yesus ingin membangkitkan Anda. Yesus ingin memberikan Anda kesempatan untuk melihat terang sekali lagi dan keluar dari kuburan itu. Maukah Anda percaya dan menyingkirkan batu kuburan Anda saat ini? Saudara, hari ini saya ingin Anda melihat terang kasih Allah di dalam hidupmu. Dan saya ingin saudara, kita bersama-sama mempercayai bahwa iman itu adalah di masa sekarang. Bukan di masa yang lalu, menyesali setiap peristiwa yang terjadi seperti Marta dan Maria. Bukan juga menantikan Tuhan, nanti Tuhan, kalau aku sudah siap. Tapi saya ingin Anda mempunyai iman saat ini. Ibrani 11, ayat yang pertama mengatakan, dalam bahasa Inggris dikatakan, now faith is the substance of the things hoped for and the evidence of things not seen. Artinya saudara, iman adalah sekarang. Sekarang saudara, merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang, percaya kepada Tuhan. Iman merupakan komoditas yang sangat mahal di muka bumi ini, karena tidak terlalu banyak orang yang memiliki iman. Namun di dalam kerajaan Allah, iman merupakan alat tukar untuk membuat segala sesuatu bisa bekerja dan Anda bisa memperolehnya. Saudara, tanpa iman, kita tidak bisa menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, percaya. Saudara, sebelum saya menutup khotbah saya, pesan Allah ini, saya ingin kita sama-sama mendeklarasikan iman pengakuan kita. Apakah yang bisa kita lakukan, saudara? Mendeklarasikan iman kepercayaan kita. Saya ingin Anda saat ini, kalau Roh Kudus mengingatkan kepada Anda, apa yang menjadi batu sandungan yang terbesar di dalam hidupmu yang menguburkan engkau dan iman kepercayaan kepada Allah. Perkatakan bersama-sama dengan saya. Aku akan menyingkirkan batu kuburan tidak percaya. Yaitu batu apa? Katakan saudara. Batu penyesalan, batu ketakutan, batu tidak percaya akan kesembuhan, batu kemarahan, batu dendam, batu kepahitan. Katakan itu kepada Tuhan. Aku mengangkat batu itu dan aku pindahkan ke atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang aku mau berjalan keluar dari dalam batu kuburanku. Bersama-sama dengan Kristus. Aku akan berjalan di dalam iman. Bukan di dalam penglihatan. Aku percaya akan kuasa Allah yang akan membawaku kepada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom orang-orang kudus yang dikasihi di dalam Kristus Yesus.